الفاتحة. رحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Faslun fi bayani ilajil kibri. Ini suatu fasal pada menyatakan obat yang menghilangkan takabur. Nampak? Jadi bab pasalnya tentang hanya masalah tentang itu bab yang ke-10 tentang kecelakaan takabur dan ujub. Jadi kalau berat tentang hidayah putra takabur ataupun sombong ataupun besarkan diri, malamnya menyatakan ilajil kibri, menyatakan tentang obat yang menghilangkan akan takabur itu. Ini obat. Sakit naubat. Sakit penyakit batin juga naubat. Adum naubat. Kata Imam Ghazali rahimallahu taala di dalam Ihya Ulumuddin, i'lam annal kibra minal muhlikat wa la yakhlu ahadun minal khalqi an syai'in minhu wa izalatuhu fardun 'ainin wa la yazulu bimujarradit tamanni bal bil mu'alajati wasti'malil adwiyatil qami'ah. Ketahui olehmu bahwasanya takabur yakni membesarkan diri itu yaitu satu maksiat dari beberapa maksiat yang di dalam hati yang membinasakan akan manusia. Dan tiada sunyi seseorang daripada makhluk Allah Ta'ala itu daripada sesuatu daripada takabur itu. Dan menghilangkan akan dia daripada hati itu yaitu fardhu ain. Dan tiada hilang ia dengan semata-mata bercita-cita pada berkehendak menghilangkan akan dia itu. Tetapi
hilang ia dengan sungguh-sungguh, diobati akan dia, dan dengan diperbuat akan obat yang memecahkan baginya. Jadi ubat sombong, cara ubat sombong. Jadi kepegali Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dalam kitab ganya itu Ihya Ulumuddin, i'lam annal kibra ilah, beratupu bahwa takabur ataupun membesarkan diri itu yaitu maksiat yang dalam hati yang dapat binasa dia. Yang mati dalam hati. Saudara ya. Sombong adalah maksiat batin, pak itu dalam hati. Bila nanya gedaya sombongnya dapat membinasakan gedaya. Binasakan ibadah, ibadah tetapi hanya kebut. Dan tiada sunyi seseorang daripada makhluk Allah itu daripada sesuatu daripada takabur itu. Pegahan sunyi mandum urung nak takabur. Mandum yang nanti manusia mandum nak sombong. Beda dengan hal lain. Seluruh hurung mandum nak takabur ataupun sombong. Nah mandum lain. Beda kadang-kadang tak peglah tak pubat ngan han. Berat ngan hana berat lagai. Ladong dumpat sombong. Ganyan malik urung malim, ganyan urung kaya segala macam. Mandu itu sombong. Malim itu sombong, kaya itu sombong, luhada itu sombong. Ganteng baju ka sombong kan. Kan? Jadi seluruh urung kepegahino mandum tiada sunyi daripada kibrin ataupun takabur. Dan hukum menghilangkannya adalah fardhu ain. Ya. Jadi hanai begadah hidup tombok mak kena. Fardhu ain wajib pada kena dia. Hukum fardhu ain wajib hana begadah tomboknya hukum di dosa. Lagi kita murno ilmu fardhu ain, ilmu cara murno kiban temayang kan fardhu ain. Menanti begadah sombong dalam hati, cara begadah ji hukum begadahnya adalah fardhu ain. Ya. Dan tiada hilang dengan semata-mata bercita-cita pada berkendak menghilangkan dia. Nyontu pancara. Cita-cita lagi dia. Ya enggak ada. Budak-budak dah ubat. Putra ubat ji nya dah cok jip ju. Beje citanya tu ke ulen tu puja. Nyon singa pun nak bela param. Ham boleh dah. Nyo cita-cita macam. Ya, pubut aja dah. Putra ubat ji pubut. Pet tetap jip. Ni berhala runyo ubat menyo cirit nyo pakai jip. Dah cita-cita macam untuk menyo nak ubat ku jip lah. Ah boleh. Benar jip. Apapun mudarat tubuh gunanya dapat je tubuh dia tetap pada jip ubatnya. Nak boleh sakitnya. Menanzil apapun bentuk kesulitan gunanya watai taubat sombongnya mesti ubat. Karena galom na pernah selamat urang gara-gara sombong galom pernah. Yang na ancur. Dengan sombongnya ancur dia nyin lu dadah. Sampai inuhat matang lu lagi. Mai doang dadah dadah. Urang sombong karena ilmu ancur. Urang sombong karena harta juga ancur. Ancur. Anak cerita selamat dia karena sombong. Adapun obat yang menghilangkan takabur itu seperti yang disebutkan akan dia oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, yaitu dua perkara. Jadi dua asal-asal tombong lain oleh. Ubat yang menghilangkan takabur itu seperti yang disebutkan akan dia oleh Imam Ghazali, yaitu dua perkara. Yang pertama, obat yang mengerit akan asal takabur itu sekali-kali dari dalam hati. Yang kedua, obat yang menolakkan akan takabur yang datang ia daripada beberapa sebab yang jadi takabur itu daripadanya. Jadi cara pubat sombongnya, karena sombong ada dua model. Yang pertama kali tak pubat, asai takabur tanya lama deh, tak pubatnya lagi panjara. Yang kaidu sombong hina-hina, ada kana ya. Sombong dalam hati manusia, asal di dalam hati atrakana kiban tapluk adanya. Kiban cara taplah adanya. Nyatakan. Yang kedua, untuk dula atragalomna sombongnya. Tak dula. Kadang-kadang ini tengah kasihin. Kalau sombong, Trump kaya, sombong, tulaknya kiban cara. Ya. Itu tak kaya, tak nak sombong karena kaya. Golong kaya ada.
Dia nak sombong dah. Jadi asal aja sombong dia puji. Nah, kiban cara dulu. Adapun yang pertama, ubat yang mengerit akan asal takabur yang dalam hati. Karena adanya begitu truk sesuatu je beda je. Untuk baik beda hal ada yang kiban cara. Sombongnya. Itu cukup bahaya. Bukti lagi iblis. Karena baca adanya. Pajai beda. Wate geyu semua, wate geyu sujud Nabi Adam. Gerak beda sombong je. Awak itu bukan tantangan adanya. Nah sebab akibat kan. Nah, tiba-tiba kamalim kita urung lain yang remeh hudungka mulai dia. Nah, kan kita dalam halnya kita tok paling lagai kita yang. Karemeh hurung gurahi. Urung makrong ayah hurung gurahi bae dia. Kada kengko guru. Helah hero ikut lucuhi. Macam-macam. Kamu sombong. Adapun obat yang pertama itu, maka yaitu bahwa hendaklah mengetahui oleh seseorang itu akan dirinya, yakni mengetahui akan permulaan kejadian dirinya yang hina, yaitu dijadikan oleh Allah Ta'ala akan dia daripada air mani yang hina, lagi keji. Dan akhir kejadiannya itu menjadi bangkai yang sangat keji, lagi busuk. Nah, ubat yang pertama untuk mengerit akan asal takabur dalam hati, bertatupu bahwa kitanya permulaan jid kitanya daripada mani yang hina dan akhir kitanya jid kebangkai hina ni. Jino cukup laga hi kitanya, cukup kaya raya kitanya. Urang isem sanjung, wate mate item puduk rumah kitanya. Ana tu dem. Juna cukup galak ke perumoh ikut tayang karena paling lagak lah kampung Yanji. Wate mate tajib puduk lang kamah. Nan tajib le. Tetap hina je kejik bangke. Mesti dah tahu galak. Tama tu lah kau. Dah orang sip pun hidung sip. Jadi untuk pindah tomongnya kalian dah fikir dia. Dah fikir ke tubuh katanya jut daripada mani yang hina dan singah wate mate jut ke bangke juga hina. Lu hina bro busuk lomba je. Dah fikir katanya, apa guna ada tombong. Tidih je aku dah. Dijih nanti je. Saban mani si madu. Wate mati saban bro kadang bro. Parah bayar ke yang njih lah. Apa guna tombong. Yana dah fikir kenan, gadah tombong. Dah hana rom fikir kenan tombong. Pakar tombong, kana hana fikir kenan. Pajik gedanya kan. Ho tajak tengah wate mati. Itu madu je bangki hana rom fikir kenan dia. Yang sungguh tak teliti, tak fikir, tak duduk, yang sombong dia. Yang tu sombong. Dan adalah antara keduanya itu pada ketika hidup itu mengandung akan tai yang busuk, lagi najis, dan adalah yang demikian itu hina, yang terlebih hina daripada segala yang hina. Benar je katanya daripada mana yang hina. Sampai katanya mati menjadi bangke juga bro hina. Antara haji katanya dan mati, bak pertengahan udep dia madum naik lampu ada. Manggat. Oi kah cukup lagak pina Kecuali awak lagaknya itu rasa ada kat nak je. Sanjung-sanjung je. Berak itu do guntuk cukup harum be. Agi be kasuri je. Itu saban be bahkan bro be je. Itu guntuk cukup hodong begah be. Karena saban pa Jokowi masih mandung gura. Seluruh perbuatan katanya dari mana yang hina antara jid katanya dan mati katanya mengandung yang busuk lagi najis. Madum nak dia. Kecuali dia dalam surga tengah nak dalam perut. Karena ada apa jo juga tahu. Ana 4 buah najis dalam surga tu. Bedang itu nya. Ulun cukup malam tetap nak dalam perut. Tetap nak tak kandungnya mamadu dalam perut. Udah sombong dah. Masalah gurahi nyan Allah Taala yang puji mandum. Eji hidung jungkak kadang-kadang hana mancung pet segala macam. Nyan Allah Taala yang buat. Nya sungguh ke buka sama hi ada tahu urang. Urang madum santut madum sertuh 70 panjang madu urang. Saban hi kiban dah itu. Muyang kembar dua roh tu buat Allah Taala mengkarak pada hi jan. Pada beda urang. Pulang beda-beda buat Allah Taala.
Bersyukurlah kita di saat pegat di antara makhluk Allah di dalam tawa kaumnya kita yang lebih elok daripada makhluk lain. Bersyukur. Alhamdulillah ya Allah. Nabi jirah rupa lu menang. Mandi uru-uru yang gurahi na yang enggak gurahi na. Bersyukur sih. Nah, yang baik tak inago. Lagi kita yang gujuk kaya Allah Taala. Bersyukur betul boh. Ya, dan tiada patut dengan demikian itu melainkan tawadhu, yakni merendahkan akan dirinya dan menghinakan akan dirinya. Karena demikian katanya, baiklah sombong. Tawadhu'lah. Tak hina tawadhu kepada manusia dan menghinakan di depan Allah Taala. Aja kebut. Nah, katanya kalau lagi yang ada nah sombong kan sombong, sampai mati sombong. Yang kerja urung sombong, mati tetap gasin juga. Tapi dah. Punya sombong gak yang gara-gara kaya, gara-gara lu harta sombong, yang gepupak lu ya Allah Taala baru mati urunya. Tidak kejadian. Ya, Aduri Tuhan le dia. Jangankan tak pegah uri samping tu, Allah Taala tanda duri le. Pada kaya. Dan lagi hendaklah ia mengetahui akan kemuliaan Tuhannya yang bersifat dengan mutakabbir, yakni dengan kebesaran itu, maka tiada patut sifat mutakabbir itu melainkan bagi Allah Ta'ala. Berdepu bahawa Allah Ta'ala sifat mulia. Allah Ta'ala bersifat dengan kemuliaan dan mutakabbir. Luhul mutakabbiru jalla jalla. Kan? Maknanya kebesaran mutakabbir ya. Yang kerja urung yang sombong membesarkan diri. Yang hak perairan tu Allah Ta'ala sangat. Kena mana? Rasulullah pangulai alam. Nak pernah hak yang perairan mana? Yang dah boleh kena hak bacut daripada kena. Tetapi karena nazat lain yang lebih hak, Rasulullah tahu pupas hai kena. Mengan para ulama mereka nampak tinggal itu, beda-beda juga ke Rasulullah itu. Alam nasabah tu zat itu Allah Ta'ala. Yang bersifat dengan kesifat kemuliaan dan bersifat dengan mutakabir, yaitu kebesaran. Sifat kebesaran. Yang kerja urung yang sombong, ini peraya raw. Hukum peraya raw, yang baca Allah Ta'ala. Pakaian Allah Ta'ala, ada pakai lagi dia. Maha besar, maha kebesaran, Allah Ta'ala. Beda peraya apa-apa ini. Yang kerja tawadhu, hamba Allah kerja tawadhu. Gedanya makanlah seperti hamba makan hamba. Hiduplah seperti hidup hamba. Ya, sampai dah. Menyokong ada fikir harus boleh. Tiga ada fikir, tabayang Rasulullah yang hantam pernah sombong. Urang saleh yang awal-awal hantam pernah peraya urang kan ada fikir. Dan urungnya jerah mandum. Tapi kelam ulikut urung-urang sombong mandum anjo. Firaun, Karun, Haman, mandum anjo. Dengan sombong. Ini berhari raya lah. Kalau mendetek. Hana selamat atau kaya yang tawadhu mandum selamat. Nabi Sulaiman selamat. Utsman bin Affan selamat. Kaya tawadhu. Dan ledat urung-urung kaya daripada umat Rasulullah yang selamat apabila yang tawadhu. Ya, kaya ada. Ada rezeki baju bila ada gede masih ngom ke baju pula. Pada puja-puja oleh urang kadang-kadang beret dah. Moto kalau mutamah juju. Be mantap dah utara. Allah Ta'ala ditit ya. Kada lutha kena cok pulang apa berapa tidak. Kau mangai dengar lu. Hana ada perai ro. Yang kadang-kadang bere dah. Yang kerja baik dah ro. Utahala. Nyolongin elme pia kujai pula pe. Za berken kan lagi. Aja puja-puja takai. Yang baik. Dan barang siapa bersifat dengan takabur, yakni dengan membesarkan diri, maka yaitu seolah-olah mensekutui akan sifat Allah Ta'ala, dan adalah yang demikian itu dosa yang amat besar, lagi membinasakan diri dan membinasakan akan agama. Dan mengetahui akan demikian itu, mudah-mudahan hilang takabur itu daripada hati seseorang. Urang yang bersifat dengan sifat sombong ataupun takabur ataupun membesarkan diri, urangnya seolah-olah mensekutui sifat Allah Ta'ala. Karena yang berhak sifat mutakabir adalah
Allah Ta'ala. Puruthan tak cak dia. Di saat kata cak dia sifat Allah Ta'ala, seolah-olah kita akan mensekutui Allah. Yang hak maha besar ataupun kebesaran hidup Allah kada pakai dia. Yang hukum ji adalah dosa yang cukup raya dan dapat membinasakan diri dia dan membinasakan agama. Wadah pegah hanaga puya-puya dia oleh Allah Ta'ala. Pegah Nabi lagi nanti. Berangkat tahu yang cok sifat Allah Ta'ala mutakabbir, urung sombong. Nyan yang pertama seolah-olah mensekutu Allah Ta'ala. Yang kedua dapat membinasakan diri kita. Yang kedua dapat binasa agama. Jadi bang keberah lagi kan? Bila kejadian itu, madu lagi yang kejadian. Binasa diri itu. Geteng kaya binasa diri ancu harta. Agama-agama hana li pak madu. Bila nyan tak pakai. Pukul nak tombong. Itu ya nak tombong tawadung ikut lain kek tak i dia nyor mangai. Ya, ini baik fikir ke bijih le urang. Tawadung ikut kerji nampu era. Baik fikir ke keluru. Yang penyelamat dia kanji tengah. Yang keribut tawadungnya. Ya, yang penyelamat draw tu tengok orang akhirat draw tu. Dengan amai draw kira puluh tangau dia. Kecuali jiru muslimin. Jih oganyan sirah ulama je. Yang peselamat kedai. Yang lain, yang pucuh-pucuh kedai anak. Ya, ini berfikir pula dia. Mudah-mudahan kedai dengan tak depu elemen-elemen laginya bahawa depu roh dijit daripada mani yang hina dan kembali ke dalam tanah tengah bro, bangke cukup bro. Kemudian bahawa ada depu yang berhak memiliki sifat mutakabbirnya. Takabur adalah Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kedayau dapat tak pegadah takabur yang na dalam hati. Ya. Dan lagi bahawa obat menghilangkan takabur dalam hati itu yaitu membiasakan ia akan berperangai dengan tawadhu, yakni dengan merendahkan diri bagi Allah Ta'ala dan bagi segala makhluk. Kemudian untuk ubat lagi banjara. Takabur dalam hati. Yang pertama perangai yang enggak kena. Berperangai yang baik dan berperangai dengan perangai tawadhu. Yang pertama tawadhu merendahkan diri di depan Allah Ta'ala dan di depan makhluknya Allah. Tapi hina roh itu di ke Allah Ta'ala dan tawadhu di ke makhluk. Baik roh. Macam doa taklid sampai kanyo kaji dalam ke ampun dosa. Apa hina Allah Ta'ala roh. Watai merupak ngurung itu baik sombong. Tawadhu. Baik itu putah ke dia kaya hari. Baik itu putah ke dia malam hari. Baik itu putah melikut. Hana tu apa kah? Tawadhu ke dia. Kena urun-urun ciri-ciri sombong kan. Kau nyangka kaya kalain aja. Cara ajak kamu lain. Udip kamu lain. Doa hana lingangan awaknya. Kaya di mana orangnya? Kaya di mana? Dua jujuk dia. Makin kejuk harta Allah tua. Hana ke kembali ke nalong. Gerak ke pulang oleh Allah Ta'ala. Gucok ubina harta ke dia. Anak kejuk boleh. Kahek kepingan. Para ulama ke kepingan. Baik mana naiknya. Kata kakaya ke bila Allah baik tombong laganya. Anak dengar. Gerak ke tarik Allah Ta'ala. Selesai. Pada nak baru. Darah lah mata hidup. Biar hang kejuk boleh. Bahkan geulur oleh Allah Ta'ala. Wadah kejuk. Anda pedih dah pun apa? Ya, jadi baik sampai ke dia menyesal dakwah. Kami nyata tidak dakwah juga. Jadi segala pertanyaan baik kita jarang orang laga orang kaya baik. Inti kaya gatin getanya tawadhu ataupun tapahina ada Allah Ta'ala dan getanya tawadhu atau merendahkan diri di ke manusia, di ke makhluk. Membacut baik nak sombong lama dia. Sampai lagi buah lama di kan BO medang semiskal darah kan BO medang setimbang semut yang ubud na sombong dalam hati itu harum damang surga ibadah juga nyungkat. Gini lagi urang abid ahli ibadah dan urang malim di urang abidnya Tuhan na gebedah hampir malam kanyo kaji tapi agak sok baju di urang malim tok semua wajib sakai yang kan yang damang surga. Yang gedepu apa? Segala perbuatan mana gedepu.
Abid wala ibadah nasik depu. Tetapi beok sagainya karena terlalu beribadah dah. Semayang malam tahajud gak pegah bagus tengok. Jadi kepegah ahli ibadat, abid itu ibadat, beda urung ahli ibadat dengan urung malim, lagi beda Rasulullah dengan sahabat yang paling kurang ilmunya. Di antara para sahabat toh yang paling redu. Yang sahabat paling redunya tak banding dengan Rasulullah. Kaju-kaju. Menangkeh perbandingan urung malim dengan si abid. Ahli ibadat dengan urung malim. Urung malim ke itu dah semayang. Tetap le pala aje. Itu dah sembahyang kadang dah tengah ke dia nak pegah bago. Yang lam nya na pala itu. Dosa hana kalon tira go nya ibadat kali ni. Urung mumpum ilmu. Nyan kai deh. Seperti ia mengekali atas berperangai dengan perangai segala orang yang merendahkan akan dirinya, yang tersebut dahulu-dahulu itu daripada kelakuan orang yang saleh-saleh dan kelakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga bahwasanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memakan akan makanan di atas bumi, padahal ia bersabda, innama ana abdun kulu kama yakulul abdu. Hanya saja adalah aku hamba Allah, padahal aku makan akan makanan seperti kelakuan hamba Allah makan akan makanan. Ya, jadi kita merendahkan diri benar begah ikut. Lagi kali begah awai urung saleh-saleh yang awai dan takalan kelakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ba tawadhu. Nabi pangulai Allah tapi pada sahabat tawadhu agak. Pulang ke Allah Taala. Si berat lagi juga hinakan rawa. Lagi kebegahi Nabi, innama ana abdun. Hanya saja kita nyanyi hamba. Jadi pajuh lagi penajuh hamba. Hamba kiban. Tawang tu dengan manusia hinado di ke depan Allah Taala nyan hamba. Bega pohogoh-hogoh ini. Kita nyanyi hamba. Jadi tebus masjid tu dia hamba ini. Ya. Hamba gak Rasulullah mana itu? Rasulullah. Gaknya manusia ni. Lunya hamba Allah Taala. Long pajuh dalam bumuanya lagi hamba tu. Lagi ukuran hamba. Udep lagi ukuran hamba. Betul poh kata cok tiba-tiba Allah Taala itu. Kan? Dan sebagian daripada kelakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan sifat tawadhu itu yaitu diriwayatkan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala dengan katanya, dakhala rajulun wa alaihi judriyun wa qad taqassara ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa indahu ashabuhu wa hum yakuluna fama jalasa inda ahadin illa qama min jambih fa ajlasahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi jambih. Adalah pada satu masa masuk seorang laki-laki dan atas tubuhnya bekas ketumbuhan dan telah terkupas kulitnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan padanya beberapa sahabatnya padahal mereka itu tengah makan akan makanan. Maka tiada duduk orang laki-laki yang kena ketumbuhan itu pada sisi seseorang melainkan bangkit lari ia daripada sisinya. Maka mendudukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dia pada sisinya. Nyo contoh kelakuan tawadhu yang menunjukkan contoh kelakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan sifat tawadhu kepada manusia. Ba surau kebekali mengadali ba surau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu dirau ragam. Rasulullah dengan maju dengan para sahabat. Napa dirau sahabat dengan maju dengan makan-makanlah. Tu dirau urang. Yang paling penyakit ada. Ketumbuhan itu penyakit katupluk kulit-kulit air dak kadang. Mungkin dak dah air debu, mana salah ji lah. Ya, watai geduk sampai tambah lain ke beda. Tapi Rasulullah nah. Gecak orangnya pak kulit sampai Rasulullah. Nyandu Rasulullah. Rasulullah pangulai Allah.
Urut lain berahino, maka daerah duduk orang laki-laki yang kena ketumbuhan itu pada sisi seorang melainkan bangkit dan lari mereka itu. Pak ya duduk ragamnya ini. Orang malam-malam yang kedua ya. Begitu duduk ragamnya ibu dah urut lain. Tak kau ibu kena yang kada peluk kulit kan. Luat urung. Rasulullah nak luat kana. Samping kenyang enggak peluk. Nyenduk tawadhu dan jero akhlak Rasulullah. Ada yang baru para sahabat ikut. Nyamban luar biasa. Pemimpin awal. Pemimpin jenah. Hanya orang kuda bukan ulu-ulu ada. Iwak gaya aja dia. Hanya itu. Rasulullah nama. Yang contoh. Yang kenyang dah contoh lagi dah. Ku pada contoh urut lain dia. Urung kaya yang buru-buru akai pemimpin. Mana boleh contoh. Yang dah contoh sifat Rasulullah. Begitu tawadhu'nya. Anak pilih parga. Anak pilih hurung kan. Luka-luki itu buat nama haji taat kepada Allah Ta'ala yang kenyang mulia li Rasulullah. Tahu apa? Nah, pertanyaan. Ubat yang pertama mengerit asal sombong yang dalam hati. Nah, kadang-kadang isyak wadai duit sebeng dia. Pak, kah ida tu bayar tak bedah kang menghinakan urungnya. Aku dah sabar-sabar aja dia. Kan? Pakai masker, pakai agak flu. Begitu tak bedah. Kedi ketanya lagi. Ketanya mesti lagi lagi. Kadang kurang. Pak dah duit sebeng kau. Ibu dah kau. Macam-macam ikut. Nah hina dia. Kibar rasa dia, perasaan dia. Cuman bek sit lagi tanya obat. Nya kembek jina. Haji hina-hina go. Tasuk si baja-baja bayar-bayar bangam mana haji zi. Allah Ta'ala hana gerak ti urung bruknya yang begah luka-luki menan mesti. Mangkat ro kena. Bak gauri. Kadang-kadang yang balik kejak hang kejak ngon bang kejak mengganggu go. Getanyo yang po undangnya. Je taina orang baik. Rasulullah lagi. Sahabat langsung budah silakan. Tetapi Rasulullah ke pemulia. Ngamang hati. Nah getop hidung hana. Naglak hana. Bukti je sampai yang budu. Rasulullah nak para sahabat kai budah hana hati. Nyo yang boleh begah kita yo menandak sifat kelakuan Rasulullah. Kita yo ada pergi lagi. Sahabat medang naik budah. Nah terus dua budak, mak itu budak sahabat. Yang boleh begah ini cukup luar biasa kelakuan Rasulullah. Dah pelaku lagi nyai dia. Ya. Man kadang-kadang pita mana, kadang-kadang itu luka-luki, betul kan? Hana taja agena takut untuk mengganggu go. Yang kata dasari do awai kan? Nyo boleh begah katrok kenan. Katrok kenai kanya. Maki banda pelaku le tengok promo. Gara-gara ro iwa uru no, kuli lampu pisang ade. Mana? Menau cumbang. Di dalam itu khusus. Takun. Iron bek bak ruang tamu. Karena do dengan lu di dalam do. Lebih mulia kan? Tujuan kita yang ngabek ibu dahulu tapi cukup haya kan? Nah, kedua itu. Gebu Rasulullah, bek tau dengan sahabat, budu sampai kan? Nah. Duduk lanjut, tak budak sahabat tu. Tak beu. Tapi kebudu sampai kan? Akhlak Rasulullah. Mana lagi dia? Siap tu gede tu betul urut lagi kan? Biar nama ngawai. Pertama do dengan lu, trek nama berapa? Spesial do dalam. Julung buat makanan gede. Cukup senang ide kan? Ya? We dah kun behinan ai. Itu je main tu. Ngaluka-luki tu boh menan. Gede nak pagi dia. Berai dia. Yang bukan kalau pagi kejak gawa ju kan. Yang dengar mak pingang pok ju tu. Nyambat. Adapun obat yang kedua itu yaitu bahwa
Dalam mengetahui akan sebab yang jadi daripadanya akan takabur itu, yaitu 7 sebab. Nah 7 buah sebab terjadi takabur gedayau. Cara buat tergantung putra sebabnya. Sombong gara-gara kaya, kiban cara buat. Wajib ada model. Yang kedua. Bunuh yang pertama cara takabur lama dia kiban. Benar ingat bahwa gedayau terjadi pada mani yang hina. Baik sombong deh, apapun bentuknya. Yang kedua, nah penyebab sombongnya, 7 buah. Cara buat tergantung sebabnya. 7 perkara. Puna man 7 buah bagdanya ataupun na salah sabo. Aku agak neputa ke deh. Bintih neputa ke deh. Kan? Sebab yang pertama, ini dengan betul. Itu kadang nada yang ada buban. Sebab yang pertama yaitu nasab, yakni bangsa yang baik. Maka barang siapa datang takaburnya itu daripada pihak nasab, maka hendalah ia mengobati akan takabur daripada hatinya itu dengan mengetahui bahwasanya adalah bapa dan neneknya yang hampir itu dijadikan akan dia oleh Allah Ta'ala daripada mani yang hina, lagi keji, dan adalah neneknya yang jauh, yakni Nabi Adam itu, dijadikan akan dia oleh Allah Ta'ala daripada tanah. Maka tiada yang terlebih keji daripada mani dan tiada yang terlebih hina daripada tanah. Sebab yang pertama harus sombong karena keturunan. Gaya keturunan bangsawan. Gaya keturunan urang kaya. Keturunan ane ulama. Sehingga yang sombong. Ayah ke nek ke jamun. Sombong karena nasab ataupun bang ataupun keturunan. Cara apa bakji? Bilanya takut itu sombong. Tani gedaya tapi ke bahwa ayah gedaya dan nek gedaya yang totong gedaya oleh. Ayah gedaya, nek gedaya, ma gedaya. Jut daripada gedaya lagi gedaya daripada mani yang hina. Puna sombong orang. Kau yang mengtawan ke dari yang sih je. Nek gedaya pun jamun wadai kepegat Allah daripada nocak. Dan nocak yang hina sih. Mandua hina. Dari ayah gedaya pun yang cukup daun daya, nek gedaya yang cukup jauh yaitu Nabi Adam juga terpegat pada tanah Cak. Puguna ruk sombong karena bangsawan. Karena nasabnya. Kenan pikir, ya pikir kena sombong lagi dia. Sombong ikut gop itu. Ayah aja kena dari mana sih? Ayah ke karena presiden, tapi kena dari nyan sih. Membeda presiden kayaknya. Puguna sombong ruk. Yang cara bubai. Ya. Dan yang kedua, sebab yang kedua, jamal, yakni elok rupanya. Dan adalah obatnya itu bahwa menilai ia di dalam batinnya itu, yaitu adalah sekalian batinnya itu cemar-cemar lagi najis. Karena adalah di dalam perutnya itu tai dan kemih dan darah. Dan adalah sekalian anggotanya itu yaitu najis. Dan ingus di dalam hidungnya itu cemar-cemar. Dan ludah dan dahak yang di dalam mulutnya itu cemar-cemar juga. Dan daki yang di dalam telinganya itu cemar. Dan nanah yang di dalam lukanya itu najis. Maka sekaliannya ini beberapa kejahatan dan kecelaan yang di dalam tubuhnya. Dan lagi adalah ia tiap-tiap hari membasuh tai dan memegang akan dia. Dan akhirnya itu jadi bangkai dan busuk. Dan betapa seseorang itu takabur dengan keelokannya seperti yang demikian itu. Yang kedua, sombong ataupun takabur gedanya wab dari jamal. Jamal uragam kana? Jamaliyah urang. Jamal. Uragam laga, jamaliyah urinang laga. Menyo bencong ada buhun ha. Jumul kadang ni ke. Age pamir bega. Menyo urinang uragam putra. Urinang menyo bencong
Putru. Jadi sebab yang kedua, sebab jamal elok rupa katanya. Mutombong tu. Cara buat fikir bahawa dalam batin kita dah semikir lampu katanya lam hidung iji bila kanyan. Rupa tak beda. Kadang-kadang le okey dah yang lagak pada haji. Lam hidung na genuh na lampu dong dan wate tiap urah taman nyan iji pejiman yang dapat sombong ke iji ke puak. Kecuali kita yang lagak nawar rae. Beko kusul tu rae katanya. Ya tak mau tu. Na robot rae dan na katanya. Na katanya. Lagak tak urut tak gerah-gerah dan gemak madu. Madu mak odera. Lagi nyanti. Pukul nak sombong dah. Ujung buat madu juk bangke. Kadang-kadang mula noh punyung na luka, iji pina luka, tengok pina luka. Beda rupa dan warna kulit saja. Apa guna bertembung? Yang Allah Ta'ala kehanakalannya. Kehanakalan rupa temu surga. Bermula rupa lagak temu surga. Yang geruk temu neraka kana. Jadi bukan yang geruk temu neraka. Hana temu bilal dan surga. Tak kurang. Hitam loh. Nah, jadi benar begini. Bangkar fikir kan. Bukan apa bertembung. Ya kan? Dan bermula sebab yang ketiga yaitu kuat dan gagah. Maka adalah yang demikian itu sehina-hina sesuatu. Betapa ia takabur dengan sebab kekuatannya itu. Yang tiada memberi manfaat akan dia. Dan tiada boleh menolakkan mudaratnya. Yang kelih karena raya badan ini. Gap badan. Fitness tiap urawa. Kerak lah tubuh. Ia tampogok mendua alai. Kasombong kena. So, wate orang akhirat tengok sanggup menolak mudarat tubuh kena wap raya kena. Manfaat dan tengok wap raya tubuhnya ini hana amal, tak tulak mudarat si dengan raya tubuhnya. Maka lebih gat awak tunggu dia. Pada sombong. Ang lain raya tubuh dan manfaat dur lain. Tak sombong dah dino gara-gara raya badan. Hai je ngurung kena yo. Uro ke mak tengok manfaat dengan wap raya badannya. Tak tulak mudarat yang gebila Allah Ta'ala dia. Kenyan tulak mudarat tengok dengan amal gede. Kenyan beri manfaat tengok dengan amalan gede. Ya kan? Nyuna tengok kenan hantok gede. Ha mentang-mentang karya itu suhgop. Mulha tapi menang gede. Juk tambah mana. Tawaduk dah. Pijut tawaduk, tumbun juga tawaduk. Pengejut Allah Ta'ala, bersyukurlah. Ya. Sebab yang keempat dan kelima, yaitu kaya dan banyak harta. Dan sepertinya itu banyak orang yang mengikut akan dia, dan banyak orang yang menolong akan dia, dan seperti itu pula, takabur sebab jadi raja-raja, dan jadi orang besar, dan jadi penghulu manusia. Dan bermula sekalian demikian itu, tiada kekal baginya dan lagi segera hilangnya, yakni seperti orang yang takabur sebab keelokannya, seperti yang tersebut dahulu itu. Maka sekalian demikian itu, pada hakikatnya, tiada mendapatkan baginya manfaat di dalam akhirat, dan tiada menolakkan mudarat di dalam dunia. Dan yang demikian itu, terlebih keji daripada segala takabur. Segala macam takabur. Yang kelima dan yang keempat dan kelima adalah takabur gara-gara kaya dan leharda. Pakai beda kaya kadang-kadang hana tak leharda tapi kaya. Boleh kun leharda berarti cukup jaya harda kan. Lebih kaya berarti kan. Udah kaya tapi harda tak lebih biasa tapi kaya. 6 tahun saboh lah rumah 6 saboh kan. Hanya kaya kira gaji pah 60 juta kaya. Tapi harda tak le. Nah urung bagun cukup jaya harda. 6 tahun melapah. Kebun atas agau. Ya, nya urung le harda kan. Jadi boleh pegang. Sebab sombong yang keempat dan yang kelima, yang keempat karena kaya, yang kelima karena le harda. Dan cukup jaya urung menang. Sip jaya.
Pulau akhirnya mun le dah. Cukup dia urung sombong lawenyo gara-gara kaya dan le harta. Urung sombong karena cantik ataupun ganteng rupa jarim. Dia ni urung kasih sombong walaupun cukup laga. Yang le urung sombong adalah kaya dan le harta serta le ilmu. Ya kan? Dengan sombongnya gedenya hanae memberi manfaat dengan orang akhirat dan hanapat menodakkan mudarat hina idenya hai. Dengan gara sombongnya. Ana faham maju be. Bangka sombong itu ka adam surga. Hana pupen le urung ngasih jap dia ijah. Ta buka kauri undang tapi keroro urung kaya. Ya, ya la kepe tu muji anda jo, tegedi tajo kada kriya. Hal yang faat. Hana le yang faat harta karena sombong. Karun nam faat harta. Hana. Warai karun siro manusia ini cukup tahan. Karun. Urung cukup kadhin karunnya. Dalam tabur riwayat kebegah karunyo adalah sepupu Nabi Musa. Udep dalam masalah Musa pun Musa. Cukup gadhian urang dan cukup tahan. Watai ke baca kitab Taurat ma'alun. Dia urung sabakah jenau kena. Sip laga asu. Memang urung tahan. Ba suro gejak ba Nabi Musa, karun jak ba Nabi Musa. Bila ke doa Nabi Musa berkaya. Dan benar ilmu pengetahuan. Karena kekalahan Nabi Musa urung sekarunnya cukup tahan. Cukup cara baca, pokoknya tahan lah. Baca kitab Taurat cukup. Jero, gum doa. Anak pikir Nabi Musa, anak pikir panjang le. Memang anak jero di karunia. Gum doa. Doa Nabi Musa diterima oleh Allah. Karunia ahli kimia. Dumpu kok jarang ji. Bangka jarang kana gaji. Kana gaji, tiuro gaji, segala macam. Tamang peng, cara pegat, mau cukup dayu gaji. Cara cek pegam, cara cukup hayu. Sehingga harta le hayrat hak di karunia. Kam lagi dua kepada Allah Ta'ala baca-baca. Banka kaya kapisah dua kaji baca. Kam lagi pegak kudang kumpul harta. Kemudian karena kekayaan berbaktilah kepada Fir'aun. Berbelot daripada Nabi Musa kepada ikut Fir'aun. Karena waktu saja Nabi Musa letak nasihat baik menang dayo. Hampah jak ba Fir'aun. Terus Fir'aun jijo pangkat ke si Karun mandor lah batak dayo. Karena nan cukup hayu ilmuwan yang cukup hayu masa Karun itu Haman di bawahnya bacut si Karun. Ubena proyek-proyek segala macam, ubena urung kuliah mandum ditangani li si Karun. Yang kemasanya apa-apa awak kerja, mandum jikoh gaji. Urung-urung yang berkan gaji 5 juta, nak tunjangan segala macam. Begitu jidu aji, sapu tanli. Gaji cukup je Karun masa je nawai. Awai nanyo naji, geduk apanya sapu tanli. Duduk urung. Dua Karun, koh tunjangan, jikoh gaji urung, mandum ke derawai. Gudang ini proyek aja untuk si Paharda. Untuk Paharda. Ini karunya. Makin dua. Surah kejak Nabi Musa, galak aja kut. Jikim karun. Harta yang lo minta, hana urusan orang lain. Hana urusan biru lain. Hana urusan Allah Ta'ala. Karena lo carang. Kamu itu. Padahal yang berdoa si karunya adalah Nabi Musa. Menang si tanya oleh tua kurung bantu dia. Doa kerap kaji. Begitu gebi kegeganya doa tu. Pegah agaknya loh, pubrok agaknya loh. Padahal yang bantu dia pun nyanduk, nyanti karuna. Anu buah Fir'aun tidak mereka. Mudah-mudahan lagi yang dia. Hana aja jaga. Gua orang muda, ihoi pete pengutaha matanya. Wahai pete pengusaha, nak kadengar nak kalau nak muda orang lelaki jaga. Ni lelaki jaga tapi lu dah tak payah saja jaga. Habis harta tu. Pakak pengusaha minta urin yang sedang cukup laga. Ngai Thailandnya muda.
Sediakan sira urinang li pete pengusaha-pengusaha. Karena pete pengusaha macam setuju dah lagi karunnya. Kayak buat karun. Hei tu puduk pada pangan ya undang lagi mutha. Mutha kamu perlu nasihat. Perlenyo pelejih najah dia gadia ni mutha. Tukunan keun ti karun wahai Musa. Bilana urang cimucu ki banjara begot. Koh jaro ke mutha. Koh jaro. Bilana urang zina ji golem kawin ke banjara rajam 70 ke. Bila ji urang kalem kawin dan ji berzina ke banjaran mutha rajam sampai mati ke mutha. Yang berlaku untuk tahu urang lain dan untuk urang sama kena mutha. Bila ji kerja urang lain lagayan hukum, bila long kerja lagayan hukum ti. Berarti punya lagayan kamu akan rajam drone. Ipa urinang mume wap drone. Kali sediakah urinangnya? Udah jubantai tahu mume berado. Cukup icah Nabi Mutha. Gejak batinang yan. Dia kita mayang 2 rakaat, gejak senang yan. Sayu apa kahyo, mutet-tet senang yan. Karena tam rupok nguru-uru hayu ada itu banget. Bagdanya dia abu kuta katanya. Dia tak mengengen di liko ini. Bantu ikut abu kuta. Sayu katanya. Je, ada itu banget. Nyaman nak suri nangnya, sayu katanya. Si karun. Dia kunyan dijawabnya, langsung tobat katanya. Doa aja dengan Mutha. Ya Allah, Nabi azab ke si karun dan harta-harta ji. Wahyukan oleh Allah Ta'ala melalui Jibril, wahai Mutha, uronyo bumo di bawah jarawaro aku. Pua yang kayu lera aku siap bumo. Perintahkan Nabi Mutha, laki pak bumo, wahai bumi, uatlah si karun beserta hartanya. Leh gemutunya Nabi Mutha, lenga bumo. Lenga bum kuat aja. Ubena harta si karun dan pengikut-pengikutnya mandum jeung umat di rumah. Nyana wap sombong. Mampu dipereh di rumah gitu. Hana guna. Nai pakai harta ji, hana jem sedekah, hana menjaga dah ibu. Jangankan ji bantu lain, gaji lain ekoh ji. Hana manfaat dan hana untuk tulak mudarat karena ji le harta, dan dia haik umat di rumah. Haik tu. Nah, urang gejuk penyakit Allah Taala tumuk ni. Dengan gara-gara harta, ditulak tumuknya sampai habis harta tunggu. Hampulih tumuknya. Tulak darat, wap tombongnya. Nampak juga hana lagi habar berkata. Jangankan musyrikah kurung, malah urun tak ilanya lagi. Kemudian haknya hak urang ngatin tunggu, taramah lagi dah. Kata ujaknya hak urang ngatin tacok dah. Kamu guru urang ngatin. Pada dia hana hak terima kata. Jangan kata berdua tombong dah. Yang contoh je. Ledak contoh-contoh yang lain, gara-gara sombong, mandum ancur. Ya, yang ke 25. Pakai anda bah karun, karena karun menyangkut dengan harta kekayaan. Nah, gambar. Dan yang sebab yang keenam, takabur dengan sebab mempunyai ilmu. Dan adalah yang demikian itu yang terlebih besar yang membinasakan bagi manusia dan membinasakan bagi agama. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afatul ilmil khuyala. Bermula kebinasaan ilmu itu takabur. Khuyala berartikan pada takabur. Nisyan. Khuyalanya nisyannya agak takabur lah. Makanya menang kita bermakna li mengatali hino afatul ilmil khuyala. Jadi urang yang kebinasaan ilmu itu takabur. Gara-gara takabur. Sebab takabur sombong yang keenam bahwa urang le ilmu dalam halnya ilmu akhirat. Para ulama kadang le ilmu sombong ganyan. Dan yang paling parah terlebih besar yang dapat membinasakan manusia dan membinasakan bagi agamanya. Cukup parah loh. Getanya tupu hukum tentang masalah hanjit sombong. Hanjit ujub. Getanya sendiri sombong. Maka lagi jahil murakab. Getanya. Urang jahil murakab. Habagan yang salah. Habagan orang dengar. Nah si jahil murakab. Ganya mumpung ilmu.
Tapi hana kepake. Jangan kita sombong, ganyan sombong. Hukum sombong adalah dosa raya. Sementara agaknya urung berilmu agama, tapi gan sombong di uru-uru yang uru-uru yang jahil. Tina pertanyaan mensugi yang semua begut. Nah pertanyaan kayak dah. Nah baru tinggal lu urun yang lagi. Wadro dengku dah. Meglasa dah cara temayang ko. Oke. Enggak kira lain. Banjike mulain dengku meti sakit hati muridnya. Gara-gara sombong dah. Padahal kena begah adab alim muta'alim kan. Wate segala pertanyaan di rubutnya sampai agak hadapi. Punya pertanyaan cukup lucu puan apa tu hadapi. Ya, lebih parah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala takunu min jabairatil ulama fala yughni ilmukum bijahlikum. Dan jangan kamu jadikan diri kamu itu akan ulama yang keras perangainya dan lagi kuat marah. Maka kebiasaan jahil kamu atas ilmu kamu. Ya, wahai Nabi, jangan kamu jadikan diri kamu itu akan ulama yang keras perangai. Keruh utak batang keruh ulai. Keruh perangui dan lagi kuat marah. Baga bunga kana. Yang kerja kena urung-urung kadang-kadang tungku-tungku susulape bule. Kaijahnya. Puang kita kak murid. Kahah gengkon. Kenapa nan? Padahal baga halim. Ulamanya berhalim. Makna halim tidak kuat marah. Dan berlemah lembut perangai. Bukan ada. Anak ijak bak daya ke rumput. Pedih ijak. Boleh napa ini yang rumputnya. Kemurid dua ke ya fai hai. Macam-macam lah kun. Kadang-kadang nak murid mulai. Yang dua roh kabere hafalan, kadua roh. Diji ketika minggu aja apa ya? Tuan tanpa. Macam-macam lagi. Mama kah jamu lagi ngotit. Ada kenyanya. Kabar-kabar ada. Singoh ada jale aja. Tunggu haram jago itu. Gara-garanya. Padahal dah mesti boleh aja apa. Sering-sering meredip ngapa aja hafalan. Kan cukup mama anak-anaknya ketenangnya. Hana minder aja. Ya, bah, nyu kata kaji dak pai dua purno. Tayo sama-sama. Kamangan? Nah, ini ketegur para ulama. Karena yang sombong dengan ilmu kan ulama. Padahal mungkin urung pemulung ilmu dah gitu. Ini pemulung hana ilmu yang matuji. Ini ketegur para ulama. Jangan kamu jadikan ke Nabi diri kamu itu ulama yang keras perangainya dan lagi kuat marah. Maka kebiasaan jahil kamu atas ilmu kamu. Kedauna ilmunya. Gupegah yang kata berkenanya, jangan engkau jadikanlah dirimu alim. Jangan kuat marah. Kan ada pun ilmunya. Bahkan jahil tentang nyandaya. Keji ulama-ulama yang jahat perangainya, yang keras perangainya, yang lagi kuat marah, nyan jahil tentang ilmu yang sendiri. Pada kali gunung tu dah. Ya. Nampak? Sebab yang ketujuh yang terakhir kan? Ketujuh. Nyoki banda pabe. Patelo ni pabe. Sebab yang ketujuh yaitu takabur sebab banyak wara dan sebab banyak ibadahnya. Dan adalah demikian itu ujian yang terlebih besar yang membinasakan bagi manusia. Dan adalah obatnya itu bahwa menilai ia bahwa betapa ia takabur sebab ibadahnya itu. Karena orang yang alim itu terlebih daripadanya dengan beberapa martabat. Kemudian yang terakhir yang ketujuh bahwa sebab sombong katanya karena dia urang wara dan sebab dia le ibadat. Yang kecil le ibadah kalau dia tepah katanya. Kadang naik du sombong. Bang kali ibadah baik pejole gop baju ka sombong katanya. Ana wara de pelihara. Takun ke gop hana le katanya. Tapaju harum hana tapudan. Tapi na sombong. Yang keranan yang ancu agama katanya. Kok agaknya pak lu ya mana? Padahal gegenggo handok tapi sombong. Adapun ujub gaknya. Karena le ibadah, karena ada urung wara, urung pemulia le kok. Memang handok gegenggo gaknya.
Ke harum hendak baju, hantam baju harum. Gumupap hantam, cukup ke jaga katanya. Tapi sombongnya yang nak pakai. Mbak urungnya. Bahkan ancu agama kanyan. Karena agaknya wara terlalu wara dan terlalu ibadah sehingga jadi yang kerana ancu. Ya, kadang dia cukup tidak kan. Dia tak apanya. Cukup gelih ke. Boga apa kanya nak perle. Atau ke kau. Tapi bak ibadah-ibadahnya segala tung lama dia peduh kau. Bekek kau. Hanam sombong le. Yang kedua Nabi. Padahal ubatji adalah getanya kalan bahawa ibadah dan urang yang malam lebih haya daripada urang yang ibadat beberapa martabat. Kenapa martabat? Betapa takabur sebab ibadahnya itu karena orang yang alim itu terlebih daripadanya dengan beberapa martabat seperti sabda Nabi, fadlul alimi alal abidi ka fadli ala adna rajulin min ashabi. Bermula kelebihan orang yang alim atas orang yang abid itu yaitu seperti kelebihanku atas seseorang laki-laki daripada beberapa sahabatku. Atas sekurang-kurang laki-laki daripada beberapa sahabatku. Apa benar? Katanya orang abid ahli ibadah, mana abid ahli ibadah. Wara orang terpelihara daripada dosa. Pakaji sombong karena itu tegak ibadat. Kita tilik bahawa getanya ahli ibadat, nalam dia ditanya urang malim. Walaupun malimnya anak-anak kan ahli ibadat, tetap martabat getanya ahli ibadat dengan urang malim kentat ahli ibadat lebih afdal je. Dumna afdal lagi buah Nabi, kelebihan urang alim atas orang abid itu seperti kelebihanku atas sekurang-kurang laki-laki daripada beberapa sahabatku. Yang banyak. Katanya kadang-kadang baru gelah tak abut kena. Upega daripada ke malam baca Quran, hampir budah tahajud segala macam. Kada putok orang ngurung gure-gure katanya kadang. Iganya mah hana ibadah hendak bedah kan. Bahkan hana bedah beklam dengan tahajud karena semua buat subuh. Ada bekak kanya dia. Malam matang tahajud tan. Kada bekak kanya. Begitu nya ni mutu sombong katanya karena dia nak ada bedah. Gedanya hana tak semua buat subuh. Igak nyana. Ngak segar ulai ke hana bedah tahajud. Ngak ik semua buat je. Tu bah le pala kanya gedanya. Sombong hana kanya. Dan malam. Gambar. Kalau enggak nyana. Ujub. Ujubnya adalah hakikatnya sombong yang khafi. Orang sadup dia. Sabar. Sombong ujub. Sombongnya dia depu kan. Ujubnya heran kepada diri sendiri, ibadah diri sendiri. Kadang-kadang hana begah hatanya, tapi lama teh. Hah? Ni kanya hana pahnya. Bak ni gaknyan paling haya lah. Nyo yang tahajud panen lendro pula. Tiro dia. Nya tabang ni. Hah? Nyan kalau lagi berlikut sombong dalam arti tiada sunyi madumna dalam arti urang. Cara pubat lah guys. Rasulullah waktu Isra Mi'raj pun geplu pun gepinah hatanya kena BO yang warna hitam gepinah hatanya. Dek duk sombong ba Rasulullah. Sifat tawadhu. Yang kejig bahawa dia cara-cara pinah lagi nyo sombong menurut pinah menobat. Sakit ule nyo tajib, cirit jih tajib. Bek cirit tajib paramek. Nya tak urang fikir salah tadi. Ya tepu bi. Karena urang fikir yang tak gulung. Tajak dia god, fikir kan kau kaya. Kiban? Kah nak boleh depu dia. Madunya hana boleh depu, yang gede ngulung kota non urang fikirnya. Nah salah. Mana boleh depu kaya fikir puhana lagi, hana boleh depu dia.
Nah, itu kenal lagi kan? Mbak kena aja kurung holanja antang kamalim dah. Kenal lagi kan? Oh, puru tang ke go ini. Nah, yang kerja kadang-kadang umur baru lihat lagi tujuh pun. Lebih aja. Kadang-kadang itu mana, kena baru dia buat kadang-kadang nak bertiga ganyan ke tak ke tidak olah mati lagi rade dia. Soleh bro jam lata. Tak menang. Bapuru tani dia yang mana buat. Kepiyah kita nyawa gitu. Baje kanya gitu aja krong koru tang dia. Yang bapuru tani orang. Nyan kan le sambang urang apanya. Dedengki na baganya. Dan mudah kan takalan. Rumah bereda. Iro ko ko pakai aja krong sabi lagi. Kupiyah ko jak babak mall ko tu draw lagi nya. Tak contoh kanya. Kan tak ke kanya. Itu kalau benar kan? Ko jai dan jawab ko jai. Pas mikir ro. Ro le ro belum ada. Kasok dah. Padahal mu sok dah. Karena kalau ipe kanya. Nyulain kalau kata po. Ganyan galon. Sok menang. Begitu pe kanya memang ro beres tak kalau. Abu fala kaya. Fala. Fala kita nyo tayo kaya. Gaya nauru upat kita nyo dengki kita nyo kan. Yang tapu fala itu. Nah, kan tapu dan le. Dosa masapat laju, amalan gadah laju. Aduh sibuk ke gawak kaya. Apa kan saya lu. Atau tak menang. Baru lewat kena sehat kaya. Hanjil le dana sehat ini. Itu dana sehat karena lagi begah dikit kena. Hak kata muslim menasihati sesama muslim yang apabila aja hendak bubut. Kamu ngeh di gurunya. Sapat dua tak berkon. Baru lewat ke jam lasah karena sehat kaya. Yang dipegang likut. Kalagnya mana bangai urang. Dak mudahkan al-umma alhamdulillah untung kepingat iro. Kamu menang gede. Untung dro kan kabipeng medeng ro. Amalan nah ya. Bersyukurlah gede. Nya bengah tu. Katra halang buat gede. Nya tepai doha medeng na urang dayo menang. Aleh kiban cara taboh. Nya tajuk peng gurunya merupah. Kok wae ni. Apa gen saya? Kau menteng-teng lah boleh. Nah, kan? Dan seyogianya hak orang yang abid itu apabila ia melihat akan orang yang alim bahwa merendahkan ia akan dirinya bagi orang yang alim itu karena ia jahil daripadanya. Yang hak orang alim, karena orang alim melebihi pada orang abid. Abid karena kan nak ilmu baju naga ledun. Kerja ibadah. Udah kerja ibadah. Tapi martabatnya matang di bawah orang yang alim. Walaupun orang alimnya hana kedega ibadah lagi yang kerja. Ya, jadi si abid orang yang tegak ibadah. Wate merupa orang malim walaupun orang malim kan ahli ibadat, tawaduk di orang malimnya. Karena martabatnya lebih rendah. Ini ada pun martabat lebih rendah. Dan kita yang hamba, tawaduk dan hinalah di Allah Ta'ala. Nah, bandar di kemakhluk kawanan. Adapun urung malim, dihormati urung yang abid. Tawaduk sih kayaknya. Sama tawaduk. Dan apabila melihat oleh orang yang abid itu akan orang yang fasik, maka berkata ia, barangkali ia bersifat dengan perangai yang baik, yang batin di dalam hatinya, yang menghapuskan maksiatnya yang zahir itu. Dan barangkali di dalam hatiku ada hasud, atau ada hasad atau puria, ataupun ada bagiku kejahatan yang tersembunyi,
yang tiada aku ketahui, dan dengan dia maka tiada menerima oleh Allah Ta'ala akan ibadahku yang zahir ini. Nah, apabila kita urung ibadat, merupa urung pasai, urung berakai, nyampe telefoni sila kangku maju. Benarlah mati, kadang-kadang aja. Tahunya berakai, kadang-kadang mati, kadang-kadang nyangka. Narjana nak tobat. Ilung ku tegau kerja ibadahan, apri ku abu urang malam. Tapi naria lah mati. Nahasud ataupun nahasad, dengki lah mati. Sehingga ubina pak lu ya ibadah lu. Mati lebih lung god jih mandu. Nya lah mati kena. Baik lah mati lagi kuasa nung begah no kena, tapi ke ngang guru. Tapi ke ngang guru. Nah, bang merumpok apabila melihat oleh orang abid atau orang fasik kan guru kerja dosa. Lah mati barangkali dia bersifat dengan perang yang baik dalam batinnya. Nah, mungkin kadang-kadang hanya sengaja bubuk tiga. Dilung hana pergi kepada orang malam. Tapi naria dan dengki lah mati. Habis malahnya. Bertiga je lah. Mana leh dia kata sembang dah lagi. Dia bagaimana kan? Dan sebagian daripada maksiat yang batin yang menghilangkan akan amal yang zahir itu yaitu takabur seperti kata Sayyidi Abu Maryan rahimallahu taala dalam hukumnya la yanfa'u ma'al kibri amalun wala yadurru ma'at tawadhu' batalatun. Tiada memberi manfaat amal itu serta takabur dan tiada memberi mudarat kurang amal itu serta merendahkan akan diri. Jadi perkara ini maksiat ibatin yang menghilangkan amal itu adalah sifat sombong. Makanya kepegah oleh Abu Maryan la yanfa'u ma'al kibri amalun, tiada memberi manfaat amal kita karena sombong, karena memberi mak. Cukup tak kerja amal ibadah apapun tak kerja hana memberi manfaat majud. Bahkan karena kita sombong. Dan tiada memberi manfaat wala yadurru ma'at tawadhu' batalatun, dan tiada memberi mudarat kurang amal itu serta merendahkan akan dirinya. Tawadhu' kita amal kita hana le. Nah memberi mudarat hana maka lebih jerok. Nah memberi mudarat gara-gara kita tawadhu' hana amal kurang serta tawadhu' hana memberi mudarat. Lebih parah daripada kita amal cukup jai tapi sombong. Apa kurang amal tapi tawadhu'. Yang nada bubuk itu tok sitok sembahyang wajib dan puasa wajib tak lagi anak muda ajak Rasulullah kan. Yang tak kerja itu. Tapi ate gak jaga. Bersama long ke Rasulullah apabila ate gak jaga. Kepudak kerja ibadah mungkin tindong temenak di urang malam. Gugok babah sampai gugok ini. Tangga gok bruk tangka ate urang. Hanapah tiro urung odong tiro nampak. Ibadah hanapre kepiyah hanapre baulai. Jak utanoh mana. Parai u setam tanjin. Kita bertenci macam mana? Tapi kita tahu kan. Kita dapat mesti lipat nak patai na. Kita patai. Dan dengan sebab inilah maka sungguhnya bagi orang yang abid itu menjauhi akan takabur itu dan sungguh-sungguh ia bersifat dengan tawadhu' yakni merendahkan dirinya bagi sekalian manusia, sama ada alim ataupun jahil, sama ada saleh ia saleh ataupun ahli maksiat. Nyan ahli ibadah. Sungguh-sungguh bagi orang yang ahli ibadah menjauhi akan sombong dan bersifat dengan tawadhu' yaitu merendahkan diri bagi sekalian manusia. Pu manusia nyan malim, pu manusia yang jahil. Jih bangai kan uru malim tetap tawadhu'. Gak nyan malim, si berat pasal tawadhu' Allah. Masa merupa abu kata tok menai dia. Abu, kalau kemayang lo kamu ke menai dia. Ada dua orang kata kena abu. Punya tawadhu'. Ada gantung abu gitu. Han tapi lah, mungkin kan? Ya. Dan meriwayatkan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala dengan katanya
anna rajulan fi Bani Israel, bahwasanya adalah seseorang laki-laki daripada Bani Israel, dinamai baginya Khaling Bani Israel, karena sangat banyak yang binasakan akan manusia dan membinasakan dirinya dengan berbuat maksiat. Maka duduk ia hampir kepada orang yang abid daripada Bani Israel dan berkata ia dalam hatinya, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi akan daku dengan berkahnya, memberi rahmat akan daku dengan berkahnya. Maka berkata abid itu dalam hatinya, betapa duduk sertaku seumpama orang yang fasik ini, dan berkata ia baginya, pergilah engkau jauh-jauh daripada aku. Firman Allah Ta'ala kepada Nabi pada masa Bani Israel yang ada pada masa itu, suruh olehmu akan keduanya itu bahwa memulai keduanya akan amalnya, maka sesungguhnya telah aku ampuni bagi Khaling itu dan aku hapuskan segala amal abid itu. Yang kadang kau juga urgau. Zaman masa Bani Israel, nah Khalingnya urung bro akai. Nah gepoh gop itu urau bawa. Iku bro akai. Makanya buhna nak Khaling Bani Israel. Nah, jadi badhuro karena na tengku ataupun ustaz kiai geduk samping. Kena majlis geduk. Ya Allah, dengan berkah kudu samping ganyan, gebi rahmat dengan ilmu ganyan dan berkah delonya lamate urung yang bro akainya. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri rahmat gara-gara kudu longdu samping ganyan. Yang bag mulia ulamanya. Ada apa ulamanya kemenang pikiran ganyan. Udah apa bangaya samping ro. Yang diganyan. Gede-gede. Oh, gede-gede sabero kali dia. Urung bro akaina. Yang ginanggu hayu Allah Ta'ala kepada Nabi yang nabak masa Bani Israel nyan ciperintah tamalunnya. Bahkan karena amal si Khalingnya maksiat yang kerja kalau hapus, kalau ampunkan. Adapun amalan ahli ibadat abid gahapus oleh Allah Ta'ala. Gara-gara saboh tu, gara-gara sombong kena. Je, tawang tu, nam itu abid amal gara-gara tawang tu. Nam kena berikut. Tidak memberi mudarat dengan amal sedikit gara-gara kita nyota tawang tu. Ane beri mudarat. Bahkan lebih aja dah. Yang contoh. Bani Israel. Cukup beruakai. Tapi nyan lakap. Tapi karena pemulia urung malim, kudu sampai gejuk rahmat Allah sampai kenyang kudu. Jerohlah. Ada pur malim beda. Karena gelak kurun jahil. Tersebut yang halingnya yang beruakainya kepampun dosa Allah, amalan abid hapus. Gejuk buka gak dia. Urung mengai sampai ni kiba. Kau tanya hukum. Oh jujur. Baik dia hukum, maka je abad. Mana? Beno tanya. Ni itu oleh ni, pegah jangan hajut nyawa. Kau mana? Dan kata Imam Ghazali rahimallahu ta'ala, barang siapa melihat akan dirinya itu terlebih mulia daripada sesuatu yang dijadikan oleh Allah Ta'ala, dan jikalau daripada binatang sekalipun, maka yaitu takabur yang dicela akan dia oleh syarak. Tapi seyogianya engkau ketahui bahwa kemuliaan itu bagi orang yang mulia kepada Allah Ta'ala dan negeri akhirat, yaitu orang yang takut akan Allah Ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi adqakum. Bahwasanya orang yang terlebih mulia daripada kamu kepada Allah Ta'ala itu, yaitu orang yang terlebih takut daripada kamu akan Allah. Jadi ugat apabila Bukan Imam Ghazali, si berangkat yang kalian melihat akan dirinya itu terlebih mulia daripada sesuatu. Lebihlah gedanya. Banda begah dia hino longlah. Segala makhluk Allah. Banda begah bandi berbawah makhluk roh binatang. Bandi kena kun hai kameng mulia kengkah kemana. Dengar ajak ada teruk kameng dia hanam buta. Yang tawadhu itu memuliakan seluruh makhluk Allah Ta'ala. Ibadah pelaku kami, nabi natang, jita poh segala macam kan. Nah, mia tu rumah tabibu. Ini tu mia, talit mia itu, tabah mia.
Yang salah kan. Jadi apabila kita merumpok lagi yang cerita haji, kita itu urung sombong. Urung brok kita. Karena keberkahan Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Urung yang cukup mulia adalah urung-urung yang kepada Allah Ta'ala. Urung yang cukup takwa kepada Allah Ta'ala, yang kena urung mulia. Kan tak pakai gerau orang mulia bago. Kan tak pakai gerau. Yang pemulia dan hana ada Allah Ta'ala. Kibang pemulia katanya karena kita tawadhu kepada manusia dan kita hina di ke Allah Ta'ala. Dan ke segala kepada makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang lain. Kibang kita sayang ke binatang, kibang tak berlaku binatang menang. Gerah tapi iya. Kena kepegah apabila truk truk punya rumah kena. Tu tahu ramai yang lepas netro, yang le kebu kada. Tak ceru, itu rumah orang tak gelawa. Padahal kepegah dalam sejarah apabila truk punya kadang-kadang jibar teki, kadang-kadang bisa begathe bala. Badok kena tapi bukan haru kau ada hanggat zian dengan tigrek engkau di deh. Cok aju pingan-pingan hanaya hanaga tak pijut di. Du. Binatang je tebeh sih, bahkan ti urut tebeh melebihi kedai. Nyanyi lebih. Kena betul rezeki Allah Ta'ala kedai. Ayo, kata le. Bukan kurung dah. Ceruk kadang-kadang itu. Dan lagi seyogianya bahwa engkau itikadkan bahwa dirimu itu terlebih hina daripada segala makhluk Allah Ta'ala dan hendaklah engkau lihat bahwasanya orang lain itu terlebih mulia daripada dirimu. Wanita kalau orang itu lebih bahwa lebih mulia orang yang pada dia. Walaupun lu cukup jarang dia. Ada pun dia jarang. Jih namanya berbi. Tapi lang akapan dia lebih mulia ji. Karena ia lagi bahaya ji buat dia anggap ji bangai. Ji padahal untuk putou dia enggak merupakan rahmat Allah Ta'ala. Rumpuk ganyan lah. Dia naga belum ditun 2 tahun. Enggak merupakan rahmat Allah Ta'ala. Tujuan ji. Kita yang beda. Jadi kemana itu? Lebih tak mulia agam dan tahina tawaduk lah dia. Buat segala makhluk. Maka jikalau engkau lihat kanak-kanak yang kecil, maka kata olehmu dalam hatimu itu bahwa kanak-kanak ini tiada ia berbuat maksiat akan Allah Ta'ala dan akan berbuat maksiat dan aku berbuat maksiat akan Allah Ta'ala. Maka tiada ragu bahwa kanak-kanak ini terlebih baik daripada aku. Tiada kelana mian. Yang berumpuk nami gimana? Nah nami. Nyan nami nyan hanai bubu bro. Nama dia nami. Hanai bubu masih pada Allah. Kira karai hampir masih. Berarti lebih cerah sinyaknya pada roh. Bila nya langsung mikir kata wadu deh. Yang kejar Rasulullah kan nami sayang kurung dua sayangan muda apa dumpu pah kaya. Ngami apa kami dumpu pah. Tapi kepemuliaan madu makhluk Allah Ta'ala. Kita yang sejah napa sejah napa. Kita yang apa? Ubena urung selu hampah pada yang geketu ate Allah Ta'ala baurung hendak upahnya madu hendak mai udah. Tahu aja hampah lu nya dia. Kenapa kan? Karena ulai hampah pada yang. Jadi apabila ada kalian nami menang. Dan jikalau engkau melihat akan orang yang alim, maka engkau kata dalam hatimu bahwa orang ini telah diberi oleh Allah Ta'ala ilmu yang tiada diberikan akan daku dan sampai ia kepada ilmu yang tiada aku ketahui akan dia. Maka tiada ragu bahwa ia mulia daripada aku. Berupa urung alim. Mana lebih hayu pada dayung. Ganyan urung alim. Gejuk ilmu Allah Ta'ala. Yang hana gejuk kepada lu. Berarti hayu ganyan lu. Cukup banget. Itu kan mana urung alim. Kabengah di urung alimnya. Akan nasihat kaya. Lagi apa benar you. Kan tak pakai yang kan ni dia. Jadi benar mikir kan. Berarti lebih mulia urungnya daripada lu. Igaknya nak ilmu yang gejuk Allah. Terlepas daripada agaknya sifat kenyala entuknya. Nya urusan lain wilayah. Oganya nak sombong dengan elemen nyerang kanya. Nyoba masalah kita oleh urusan ji. Bila orang malam kiban hi dia menau. Dan nak ilmu yang gejuk Allah. Ilmunya golong gejuk kepada alung. Berarti lebih haya agaknya ngalung. Kan selesai. Pokar.
Dan jika engkau melihat akan orang yang jahil, maka kata olehmu di dalam hatimu bahwa orang ini berbuat maksiat akan Allah Ta'ala dengan jahilnya, dan aku berbuat maksiat akan Allah Ta'ala dengan ilmu. Maka tiada ragu bahwa aku terlebih salah kepada Allah Ta'ala dan terlebih jahat daripadanya. Ya. Urung berbuat bro. Ini berbuat maksiat karena hana ilmu. Ada kena nasihat lu nyan. Dia tak semikir kena ada nasihat. Pakai kerja maksiat karena haji hana ilmu. Dilung. Na ilmu kumupat hana pri dan bubro. Berarti gaji dengan lu. Iji pakai bubuk jahi. Karena hana ilmu. Hana ayat begitu. Nyelong yang kaku ya begitu. Kupu buat bro nasi maksiat. Yang kaku tu buat. Berarti lebih gaji dengan lu. Ya. Yang merupok tu jahi. Kan sepah pikiran saya tapi. Merupoknya menurut semiki, merupok je mudir semiki. Inti je tu pakai gop lah. Maka tiada ragu bahwa aku terlebih salah kepadanya, kepada Allah Ta'ala dan terlebih jahat daripadanya. Dan lagi tiada aku ketahui dengan apa dimatikan akan daku dan dengan apa dimatikan akan dia. Dan barangkali ia taubat, maka barangkali diampuni oleh Allah Ta'ala akan dosanya. Maka yaitu ia mati dalam kebajikan, dan barangkali aku berbuat maksiat, maka mati dalam kejahatan, dan tiada ragu bahwa ia terlebih baik daripada aku. Bara bekek gop ini. Igok kadang-kadang orang yang ada bekek tengah hidupan. Dia tengok lalai-lalai dengan bekek-bekeknya madang. Mati dalam keadaan bro ate ke gop dia. Bina amai ke tempuh. Diji orang yang pasai tengah hidupan. Langsung surga ada mah. Ana lima sih. Di hidupan terima tobat Allah Taala mati. Dipek dalam surga. Gedanya urung ma ilmu hana pre dia abut. Kegegau hantam. Tapi bro menaniat tu. Ate dia. Hantam dapat tawaduk pada gau. Mati gedenya dalam keadaan pasai. Dalam keadaan berbuat maksiat. Kau juga ya ahli-ahli ilmu berbuat maksiat kan? Karena bak tak sombong dah baju. Ya. Leru bro akai. Lagi salah contoh yang pernah diceritakan ahli urung di kota Basrah kan? Ahli maksiat tapi gampuni dosa oleh Allah Ta'ala. Ya. Dan jika engkau melihat akan orang yang kafir, maka kata olehmu dalam hatimu bahwa orang ini tiada aku ketahui akan dia. Barangkali ia masuk Islam, maka mati ia dalam Islam. Maka dapat ia bahagia dan diampuni oleh Allah Ta'ala akan segala dosanya. Dan barangkali aku berbuat maksiat, maka mati aku di dalam kejahatan, maka tiada ragu lagi bahwa ia terlebih baik daripada aku, wallahu a'lam. Rubak merupok orang kafir. Biar terapa cilet dak kangkum dakun ke kafir kanyo ngebak dalam Islam tengok. Leuh diucap meninggai, mu dipek lah surga. Ana maksiat bagi. Gedenya tobat kala, talak yang pun dosa bagi kala. Lagi na urun laki dalam Islam kana dengan pujubu. Waalaikumsalam salam, nyelong dalam Islam. Aka pada sa pujubu dia, benak meninggai. Jih Islam ganyan ka? Ganyan kafir. Nyuna urung dalam Islam tiap bubu dalam Islam jih le. Hanya pun rek dah. Karena hana berperih le, karena aji kena mati. Assalamualaikum ulama, lu dalam Islam apa hajud? Kapreh le ku bubu len tu ku jauh pasal ku toe. Tengah toe jih meninggai. Nyan urung nyan kafir jih Islam. Tiap upong na ju Islam jih wana terima minat dah. Babunya. Begitu Islam jih meninggai. Ada pun dosa am dikrek dah. Lagi kertas putih. Dalam surga. Gudanya. Kahek daripada. Nyuruh terima ibadah dia. Orang tak tahu tak buka. Nah. Nampak? Jadi kata no. Kenapa dia? Nah, inti ji kisah-kisahnya adalah tentang masalah kesombongan dia. Inti ji gejut tawaduk apa dia. Menyong merumpok modelnya urung menan tak semike, merumpok model je medeh tak semike. Merumpok urung alim menau katanya pikiran dia. Merumpok urung jahil pikiran dia menau. Merumpok anak miat menau. Merumpok orang menau.
Berpoino keluarga. Dak perumoh ro keluarganya. Baik menang lagi. Pakan telat tak merempok ngaji. Ya kena mana. Endo thar. Kena rumah hayal mana. Kadang-kadang rumah hayal mana. Endo sah. Di dosa itu hana terima atra yang ka enggak gejo. Orji terima. Bangka doha baju. Terima le. Anjir mana. Rezeki urang agam juga termasuk bakpu rumah. Doa gegedanya, ya Allah lah kau mujroh dalam perjalanan. Gak kerja. Wadah kamu dekat ya Allah bujroh ganyan. Biar sampai gak inang galak ke inangnya. Doa gegedanya wajib. Nya kerja gue sayang urinang. Urinang khidmat kepada lakau wajib sayang kepada rumah mandua. Baik mentang-mentang lakau kayu wapolai ya. Iya ke bahaya khidmat ke polai buka pintu ke mana? Pada dia kuluk dia bro anak sayang ke rumah. Gop tak belah ile ni urus lain. Rumah ada. Garu pindah rumah kalau di malam. Tapi ke kahayu dia yang. Rumah ke haji tenda yang kalau ke rumah ro ke podo Allah ke degur. Kun kurung lah. Hai begale nyanyi lagu. Ya Allah, nala kau lain kadang doa depu dia. Aku fikir lah yang merumpok ya Allah. Dua awal tok malah Jumaat lah guys. Malah tu ni. Lebih banyak wallahu ala lepas je buka pintu home. Budoh tubuh karena kanya tempe. Ya. Ni berbikin dia berbikin. Bukan ke mana lu mau tahu ya. Ini awak dia jerah mandu sini. Kabur hati ke dah, orang kabur hati kan. Inti je yang kelaknya. Dua apa? Urung si guru anak nawajib laki pulang, nawajib laki bayu hana. Maki panjang saya anaknya wajib khidmat dan berbakti kepada dua orang. Urung si kewajiban. Tirau berumah wajib khidmat dan khadam lakau. Lakau wajib sayang kepada rumah. Karena haya kedanya wajib sampai ke begah urinangnya tiang negara. Jeroh urinang negara jeroh. Ancu bro urinang ancu negara. Doa sama-sama berdoa. Kita dalam doa ya Allah nabi hidayah kepada urinang long. Kita cerewet orang malam di Allah. Hai aku fikir aku. Nabi Allah hidayah. Kita hidayah. Di rumah lain lam ya Allah. Nabi ya Allah posiblah gua malamnya ya Allah. Ayo kali. Sampai kah kita doa ba euli urinang ni. Kukalan lakau sampai rumah posiblah kana. Duit sampai rumah je ku pigu dua cukup. Ku hawa aku dah. 15 tu aku kawin galam drok lah kanya. Munyonya nama ubah nabi Allah yang lain. Yang keju ban bengeh rumah kaicah kena. Nikah ka bengeh dia yang salah dah anak pergi dia. Yang dia salah tinggi tapi. Ya, benar kan? Wallah. Itu anaknya yang pegah kisah urus lain. Ya udah kah, sika. Abet kena yo. Wallah. Ngailah. Madum dia apa nak? Itu madum dia apa nak? Madum. Nyor Mekah ka maklum lah. Matu ingat pri baca sabo. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.
sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allah sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.